Ya, kembali lagi bersama saya yaitu Najwa Komputer Kota Serang. Kemarin saya sudah membahas yaitu bagaimana caranya menggunakan rumus if tunggal ya. Bagaimana caranya menggunakan rumus if tunggal. Sekarang saya akan mencoba kembali untuk melanjutkan materi yang kemarin yaitu menggunakan if dengan if and ya. If and. Cuman sebelum saya masuk ke praktek materi yang akan saya bahas, terlebih dahulu jangan lupa di subscribe ya, karena ya apapun ceritanya supaya admin termotivasi terus untuk mengupload materi-materi baru ya. Ya, kembali ke materi, yaitu sekarang saya sudah membuat konsepnya supaya nggak membuat konsep awal lagi. Perumpamaan semacam ini sudah ada ketikannya ya, sudah ada ketikannya. Sekarang kita ingin mencari dari beberapa orang yang ada di sini, yaitu ada 7 orang ya. Dia telah memperoleh nilai, ada nilai matematika, IPA, IPS ya. Jadi nilainya hasil ujiannya adalah diperoleh masing-masingnya sudah ada pada daftar yang ada di layar. Kita ingin mencari apakah mereka masing-masing itu dari hasil perolehan nilai yang mereka peroleh, apakah mereka lulus atau gagal. Dengan ketentuannya begini ya. Ketentuannya, kalau ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan pada setiap instansi, bebas itu. Kalau sekarang saya buat ketentuannya adalah di atas atau sama dengan 6 ya. Nilai masing-masing ya harus sama atau di atas perolehan nilai 6 baru dinyatakan baru lulus ya. Berarti perolehannya berarti X yang diperoleh, X maksudnya adalah nilai yang diperolehnya harus lebih besar atau sama dengan 6. Maka dia adalah lulus ya. Jika dia X lebih kecil atau sama dengan 6, lebih kecil dari 6, kebalikannya itu nanti akan dihasilkan atau akan dinyatakan dengan gagal ya. Inilah ketentuannya sesuai dengan ketentuan yang sudah saya buat ya. Itu bebas saja itu ketentuannya, sesuai dengan bagaimana penilaian dari suatu instansi gitu. Sekarang coba kita cari hasilnya. Kita cari hasilnya dengan menggunakan rumus if and. If and itu artinya apa? Berbeda dengan if or yang akan saya bahas nantinya pada pertemuan berikutnya. Kalau if and itu adalah setiap nilai yang mereka peroleh harus di atas 6 atau sama dengan 6. Setiap nilai yang mereka peroleh harus di atas atau sama dengan 6, maka dia dinyatakan lulus. Beda dengan if or. Kalau if or itu satu aja dia yang sudah memenuhi syarat, dia sudah lulus. Itu kalau dia if or. Kalau if and itu harus semua memenuhi syarat gitu. Kalau satu aja dia di bawah nilai ketentuan yang sudah ditentukan, contohnya di bawah nilai 6, maka dia udah langsung aja gagal gitu. Itu dia, karena tidak memenuhi salah satu ambang batas yang sudah ditentukan. Sekarang kita praktekkan sama dengan if ya. If, tulis if rumusnya, buka kurung, and ya, buka kurung, klik di sini. X-nya mana ya? X-nya X matematika dulu ya. X matematikanya ini lebih besar atau sama dengan 6 titik koma ya. Klik lagi ini. X-nya IPA, perolehan nilai IPA yang dia peroleh untuk hasil ujiannya lebih besar atau sama dengan 6 titik koma lagi. Untuk IPS-nya lagi lebih besar atau sama dengan 6. Tutup kurung ya, tutup kurung, titik koma, dinyatakan lulus. Dan kemudian jika sebaliknya dinyatakan dengan gagal. Jika dia tidak sesuai dengan ketentuannya, maksudnya untuk pernyataan kedua, maka dinyatakan ini dinyatakannya kutip pembuka ya.
nyatakan gagal. Itu tutup kurung, enter kan, dapat hasilnya. Maka dia yang bernama si Andika adalah lulus. Kita lihat dia pembuktiannya, apakah dia ada di bawah 6. Tidak ada di bawah 6 ya, berarti dia lulus. Kita cari lagi untuk yang kedua. Kita buat rumusnya secara manual dulu supaya paham. Sekali lagi ya, sama dengan if buka kurung n buka kurung nilai ini lebih besar atau sama dengan 6, dan X yang kedua, perolehan nilai yang kedua lebih besar atau sama dengan 6, dan berikutnya perolehan nilai ketiga lebih besar atau sama dengan 6, tutup kurung, maka dinyatakan lulus. Dan kebalikan, atau jika dia tidak sesuai dengan ketentuan, maka dinyatakan gagal. Tutup kurung, enter, maka dia gagal. Kenapa dia gagal gitu? Karena dia gagal, kita lihat dia pada bagian nilai masing-masing. Oh, terdapat pada matematika itu berada di bawah nilai 6, maka dia gagal. Saya harap untuk penggunaan rumus if n dalam penerapan bentuk materi-materi soal nantinya ke depannya, saya harap sudah dipahami ya. Sudah dipahami, karena ini sangat bermanfaat sekali kalau kita bekerja di perusahaan atau bekerja di apa, itu sangat bermanfaat sekali ya. Karena atau dalam penentuan ambang batas juga kan semacam ini dia. Kalau dia udah seperti ambang batas untuk ujian CPNS gitu kan ada passing grade-nya. Kalau di bawah passing grade berarti dia gagal. Kalau dia sudah semuanya sesuai dengan ketentuan passing grade, dia lulus. Gitu aja dia. Sekarang lihat di sini sudah kelihatan rumusnya di sini ya. Sudah kelihatan rumusnya. Saya harap sudah paham semua. Kalau sudah paham, langsung aja di copy aja rumusnya ke bawah. Karena apapun ceritanya, bekerja di Excel adalah bekerja tujuan supaya kerjaan kita lebih cepat. Copy ke bawah, maka dia kelihatan berapa yang lulus, berapa yang gagal gitu. Ini ya, ini gagal, benar gagal. Ini lulus, benar dia lulus. Ini gagal, benar gagal ya. Kelihatan semua kan? Itu. Kalau penjumlahan, jumlah dari masing-masing ini itu jumlahnya itu digunakan dengan rumus sum yang sudah saya bahas di materi sebelumnya ya. Sama dengan sum buka kurung, blok dia mana yang akan dijumlah, enter gitu. Itu sudah saya bahas di materi-materi sebelumnya ya. Saya harap untuk pertemuan hari ini sudah paham ya. Coba diulang-ulang, buka komputernya masing-masing, praktekkan sendiri, diulang-ulang supaya apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.